TikTok merupakan aplikasi kekinian yang membuat orang terpaku dengan isi konten-konten video di dalamnya. Terkadang bikin kita ketawa-ketawa sendiri, bersedih, bahkan yang entah sebab apa itu, pasti lagunya selalu terngiang-ngiang di kepala. Tak heran jika orang-orang menyebutnya dengan TikTok Syndrome, yaitu jika seseorang mendengar lagu TikTok ataupun terngiang-ngiang pasti akan berjoget. Dan ternyata hal tersebut tidaklah mitos dan benar adanya, seperti yang terjadi oleh Udin, salah satu korban TikTok Syndrome yang berhasil kami wawancarai. Saya tuh tidak pernah absen untuk nonton TikTok, Mas. Mau makan, minum, boker, mau tidur, saya tuh harus wajib nonton TikTok. Kayak apa gitu rasanya ketika saya sehari itu nggak lihat TikTok, pasti langsung wah badan ini meronda-ronda. Makanya bisa dikatakan itu TikTok sudah mendarah daging di hati saya, Mas. Bahkan saya itu pernah berpikiran bahwasanya saya itu diciptakan di dunia ini mungkin hanya untuk melihat TikTok. Biasanya TikTok Syndrome itu muncul ketika ada lagu ataupun hal-hal yang sedang viral. Seperti akhir-akhir ini TikTok Syndrome terpesona menyerang saya. Anjir. Ciri-ciri sindrom ini awalnya saya tidak sadar kalau saya terkena sindrom terpesona tersebut. Saya sedih, Mas. Lama-kelamaan sindrom tersebut itu muncul secara tiba-tiba, Mas. Saya itu tidak menyadarinya. Muncul secara perlahan dan bertahap. Sekali dua kali itu berhasil saya tahan untuk tidak mengikuti irama terpesona. Namun setelah itu saya cuma bisa pasrah, Mas. Ini kenapa anjir? Apa anjir? Bahkan sampai suatu hari saya sudah sangat lemas untuk melakukan gerakan terpesona. Akhirnya saya pun ambruk dan pingsan. Namun tetap saja bahkan saya waktu itu sempat berpikiran untuk mengakhiri hidup saja. Tapi
hal itu terjadi lagi. Ya udahlah mas, akhirnya saya pun terbiasa dan terpesona di sini. Sehari-hari saya pun saya lakukan dengan terpesona, sangat terpesona. Cuaca yang cerah. Bahkan juga itu saya itu malah takut mas kalau disuruh membeli sesuatu ke minimarket itu, karena saya itu pernah mau membeli sebotol minuman di kulkas sesuatu minimarket, dan saya melihat ada sebotol yang sangat familiar di dalam TikTok itu. Adik kakak adik bos. Adek kakak nih bos. Coba satu lawan satu, mau lihat siapa yang rubuh. Bisa di stop gak mas? Hal tersebut itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya ketika saya mau membeli sebotol minuman tersebut. Adek kakak nih bos. Coba satu lawan satu, mau lihat siapa yang rubuh. Juga itu saya pernah mengalami suatu kejadian yang sangat janggal waktu itu. Itu ada teman saya sedang bermain game. Entah kenapa ketika saya menyapa mau lewat, tapi tubuh ini tuh langsung ya seperti itu. Misi mas. Juga hal-hal yang saya sesalkan dari mengidap TikTok syndrome itu adalah ketika saya mau makan mas. Jadi ketika saya mau makan, entah kenapa hasrat ingin membuat video ala-ala estetik itu muncul. Sehingga ketika saya mau makan, saya pasti akan memvideo makanan tersebut, prosesnya, hingga akhirnya saya dalam proses pengeditan dan boom, hilang makanan saya. Saya menyesal. Yang diedit nih. Anjir. Mungkin ada 1-2 pesan untuk tiktokers agar tidak terkena sindrom mas. Jadi saya ingin berpesan kepada teman-teman agar tidak mengidap TikTok syndrome seperti saya. Saya berpesan, nungguin ya. Baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu. Jadi ambil pesan positifnya saja teman-teman. Ambil pesan ketika Anda main TikTok, melihat-lihat TikTok itu memang baik. Memang ya untuk hiburan agar pikiran kita refreshing itu bagus. Tapi jangan kalian itu melihat TikTok secara terus-menerus. Bahkan setiap detiknya Anda tiktokan sampai itu di dalam pikiran Anda itu terpesona. Aku terpesona. Jangan. Luangkan. Ketika Anda punya waktu luang saja, Anda boleh bermain TikTok tersebut. Dan juga di TikTok ini sekarang tidak hanya cuma joget-menjoget saja teman-teman.
Jadi di dalam TikTok kita tuh bisa belajar, ada banyak edukasi, mulai dari tutorial, edit video, tutorial apa, belajar sebagainya. Itu memang sangat positif. Jadi kita ambillah segi positifnya, jangan cuma terpesona doang, jangan cuma aku culoan lah. Jadi biar di FYP, di timeline kita itu ya positif semua. Begitulah kan. Bentar mas, ini dari tadi muka saya disensor apa tidak? Nggak tahu ya mas. Waduh, ini gimana anjir? Nanti saya ketahuan publik ini kalau saya mengidap TikTok syndrome. Wah payah. Sebenarnya permasalahan TikTok syndrome adalah tentang waktu dan nafsu. TikTok tidak salah, yang salah adalah kita yang tidak bisa mengatur waktu dan nafsu, sehingga mengakibatkan candu dan selalu terngiang-ngiang di kepala. Teman-teman semua, kita bisa ambil hikmah dari cerita si Udin. Jangan terlalu sering bermain TikTok. Sebenarnya bukan TikTok saja, tetapi semua hal di dunia ini. Jika kebiasaan buruk tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka akan susah dihilangkan. Maka dari itu, ambil juga segi positifnya dengan diimbangi dengan menonton konten-konten TikTok lainnya yang bermanfaat. Semoga dengan adanya pengakuan ini, kita bisa menjadi TikTokers yang lebih baik.